Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang video request dari seseorang. Ya, waktu itu dia komen di video semiotika aku dan dia pengen supaya dijelasin tentang semiotika versi Umberto Eco. Cuman ya ini agak sulit. Jadi dia adalah pakar semiotika di era kontemporer, cuman pikirannya sangat filosofis kayak orang dulu-dulu. Jadi buku-bukunya, tulisannya itu agak sulit buat dimengerti ya. Jadi aku perlu beberapa sumber yang lain buat ngejelasin dan cari yang lebih simple lagi. Tapi kayaknya di sini videonya cuma introduction aja, nggak sampai suatu yang mendalam. Nah, jadi tanpa panjang lebar yuk kita langsung aja masuk ke video pembahasannya. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu biografi singkat tentang Umberto Eco ini siapa ya. Nah, jadi Umberto Eco adalah orang yang berasal dari Italia Utara, dari Alessandria. Dia lahir pada tanggal 5 Januari 1932, kemudian dia meninggal beberapa tahun yang lalu pada tahun 2016 ya di Milan, Italia. Nah, terkait dengan kebiasaan linguisnya, dia banyak menulis sebuah novel, dia menulis teori, kemudian dia juga berhubungan dengan mass media atau mass communication ya. Jadi suatu yang sifatnya sangat aplikatif banget dan sangat praktikal. Jadi ini yang buat teorinya menjadi sangat relevan untuk saat ini. Dan beberapa teorinya juga banyak dipakai oleh teman-teman kita dari sosiologi, kemudian dipakai juga dalam antropologi, kemudian ya linguistik masih bisa dipakai dalam sastra ataupun linguistik. Nah, selain itu Umberto Eco juga merupakan seorang penerjemah, bahkan dia sangat fasih menggunakan bahasa Prancis. Jadi aku sempat lihat beberapa video di YouTube yang ngeliatin kalau dia berbicara bahasa Prancis dan sangat lancar. Nah, hal yang paling unik juga mungkin karena dia orang Italia atau apa ya, dia juga seorang medievalis ya. Medievalis itu adalah seorang yang belajar atau menekuni hal-hal yang berhubungan dengan abad pertengahan. Mungkin ini juga yang membuat beberapa pembahasannya, teorinya yang sangat filosofis banget, sehingga ya kalau kita nggak punya kemampuan yang cukup atau kita langsung loncat ke Umberto Eco tanpa baca bukunya Peirce atau misalnya Introduction dari Saussure, kita bakal susah banget sih buat memahamin isi dari Umberto Eco. Walaupun dia di awal-awal sampai dijelasin sign itu apa, konsep seperti apa, terus cara kerjanya seperti apa. Tapi seiring kamu baca sampai habis itu bakal susah. Oke, jadi Eco ini beberapa kali juga dia membandingkan beberapa teori sebelumnya dari pakar-pakar semiotika sebelumnya ya, misalnya Peirce, Saussure, Bach, kemudian beberapa nama yang aku bahkan belum pernah dengar ya. Dan pembahasan itu dia muat dalam sebuah jurnal yang berjudul Meaning and Denotation. Nah, di sini dia menitik beratkan sebenarnya apakah denotatif itu adalah sebuah intention atau extension. Ya, jadi intention itu yang berhubungan dengan formal definition ya, makna yang memang begitu dari awalnya. Kemudian apakah itu sebuah extension, sebuah penjabaran yang lebih khusus lagi. Nah, jadi dia memperdebatkan seperti itu dan mencoba mencari root dari awal sebenarnya pemikir-pemikir sebelumnya, dari paham-paham sebelumnya juga, apakah denotasi dilihat sebagai intention atau extension. Nah, kalau dia melihat dari kaum strukturalis, orang-orang di sini misalnya seperti Saussure, seperti Bach, itu dia melihat denotasi sebagai sebuah intention ya. Jadi sesuatu yang memang berhubungan sangat formal. Jadi kalau misalnya kita ngomong buku ya, konsep bukulah yang ada di dalam pikiran kita. Jadi hal-hal seperti itu yang dia lihat dari kaum strukturalis. Nah, kalau misalnya tadi kita membahas tentang denotasi sebagai intention, maka di sini kita melihat hubungan antara ekspresi dan juga isi. Nah, di dalam ekspresi dan isi ini maka kita akan melihat proses semiosis tentang bagaimana kita memproses tanda yang kita dengar dari seseorang atau yang kita lihat dari suatu tempat. Nah, tapi ekspresi yang ada di sini tidak membahas tentang subkonten ya, sesuatu yang lebih rigid lagi di dalamnya. Jadi ini kayak masih di permukaannya aja. Nah, seperti yang udah tadi aku jelasin, kalau
Eko adalah orang yang lahir di Italia, jadi dia orang Eropa, tapi dia nggak sepenuhnya setuju dengan apa yang dipikirkan oleh linguis-linguis dari Eropa. Nah, berbanding terbalik dari Bach, Saussure, dan juga beberapa linguis dari Inggris, dia lebih berpandangan pada Peirce bahwa pernyataannya mengenai denotasi itu lebih logis dibandingkan orang-orang yang ada di Eropa. Ya, jadi dia menganggap bahwa Peirce itu lebih memahami apa yang dimaksud oleh para pemikir-pemikir tradisional, ya, oleh kaum Yunani zaman dulu, bahwa denotasi adalah suatu yang sifatnya mengandung referensi langsung tentang barang-barang yang dituju atau objek yang dituju. Nah, singkat cerita, pada tahun 1975 Eko menerbitkan sebuah buku yaitu A Theory of Semiotics. Dan di buku ini dia membahas dua hal yang sangat penting, dua teori yang sangat penting menurutnya, bahwa dalam semiotika itu harus ada theory of goods dan juga theory of sign production. Jadi theory of goods itu berhubungan dengan signification atau proses pemaknaan sebuah tanda. Kemudian theory of sign production itu berhubungan dengan komunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah tanda. Jadi hal-hal yang ingin kita sampaikan bisa mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Dan modusnya itu seperti apa, ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita perhitungkan ketika kita ingin mengkomunikasikan sesuatu. Nah, di dalam buku ini juga dia sangat menekankan sebuah istilah yaitu sign function. Sign function ini adalah sesuatu yang bersifat koheren, ya, antara expression dan juga contenu. Jadi kita tadi udah melihat apa itu expression dan juga contenu. Expression adalah ekspresi, kemudian contenu itu adalah isi, ya. Kalau menurut Bach nanti di depannya itu ada relation. Jadi relation ini mengikat contenu dan juga expression. Nah, ini ketika semuanya berhubungan, maka kita akan berada pada makna denotatif. Tapi kalau misalnya kita bisa atau mampu mempresuposisikan sesuatu yang ingin disampaikan oleh penutur dalam modus tertentu, dalam situasi tertentu, maka hubungan antara ekspresi dan juga kontenu ini, ekspresi dan juga isi ini akan menghasilkan ekspresi pada tataran kedua. Nah, disinilah hadir makna konotatif, ya. Jadi sebuah ekspresi pada tataran kedua akan menghadirkan isi lagi yang berbeda pada tataran kedua, ya. Oke, jadi sekarang kita coba melihat beberapa contoh yang mungkin bisa terjadi dengan menggunakan theory of goods ini. Oke, jadi kalau misalnya kita mengacu pada hal yang tadi, ya, dan misalnya kita anggap aja ada di gedung tim SAR. Nah, di sana ada kode AB. Nah, AB di sini artinya danger level. Kalau misalnya kita mengatakan AB kepada kolega kita, ya, jadi aku adalah tim SAR A, kemudian kamu adalah tim SAR B, kemudian aku bilang ke kamu AB, AB, AB. Nah, gitu. Kalau kamu memahami itu sebagai suatu yang sifatnya denotatif, ya, maka kamu hanya akan bisa menginferensikan seperti danger level. Ya udah, AB itu artinya danger level, dan itu merupakan kesepakatan yang terjadi di antara petugas di tim SAR. Nah, ketika kesepakatan itu terjadi, maka ketika aku bilang AB, kamu udah langsung tahu ini artinya danger level. Nah, tapi kalau di keadaan genting, misalnya kita dapat telepon, kemudian ada banjir di sana, terus aku bilang levelnya AB. Nah, kalian di situ pasti udah pada tahu maksudnya adalah evakuasi, ya. Jadi aku tuh bilang AB itu bukan cuma mau ngasih tahu bahwa itu statusnya udah bahaya banget di dalam danger level, tapi aku ingin menginformasikan bahwa ayo bergegas, kita harus mengevakuasi orang-orang atau banjir yang ada di sana. Jadi itulah yang harus diperhatikan ketika kita mampu memahami makna pada tataran kedua, dan inilah yang disebut makna konotasi. Ya, jadi ada hal-hal lain yang bisa kita artikan dari sebuah sign function menurut Eko. Nah, tapi makna-makna kayak gini dia bakal bisa berarti hal-hal yang sangat beragam, ya. Misalnya ketika aku bilang AB, kalau kamu memahami makna denotatifnya, kamu mungkin bisa memahami bahwa the water has reached danger level. Jadi itu adalah makna denotatif yang memang relevan dengan kenyataan yang ada. Ini akan menjadi suatu tentang bagaimana kita bisa menginterpretasi sesuatu yang kita terima. Nah, kemudian dari makna konotatifnya kamu bisa menerima mungkin saja ada dua hal, misalnya seperti you must activate the evacuation lever. Ya, Anda harus mengaktifasi tuas evakuasinya, atau misalnya there is a flood. Dari sini kita juga bisa memahami bahwa makna konotatif itu bisa beragam, ya. Jadi satu ekspresi bisa menghasilkan beragam
konten. Dan kemudian konten-konten ini pun akan mungkin aja menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Kalau misalnya tadi masih pada tahap utterance atau tuturan, nah ini pada konteks wacana, sesuatu yang sifatnya sangat diskursif. Jadi misalnya seperti since the water has reached the danger level, you must evacuate it, otherwise there will be a flood. Jadi ada sesuatu yang sifatnya lebih besar lagi kalaupun kamu memahami sebuah ekspresi ya, suatu ekspresi yang mungkin akan menimbulkan banyak konten, sehingga dari tuturan hingga membentuk sesuatu yang sifatnya wacana itu sangat mungkin terjadi. Dan inilah yang harus kita pahami tentang konsep dari makna denotasi dan juga konotasi dari Umberto Eco. Jadi konsepnya kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh Hemslev dan juga Bach. Kemudian yang kedua adalah Theory of Sound Production, tentang bagaimana kita memproduksi sebuah tuturan, bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain, dan ini akan menjadi sangat penting bahwa hal-hal yang kita komunikasikan itu harus acceptable secara semantis ya, dia harus berterima, kemudian juga mudah dimengerti ya, understandable. Ya, jadi ini sangat penting banget di dalam the theory of communication atau the theory of sound production. Dan di sini sebenarnya kalau kita ngomongin teori komunikasi dari semiologi atau semiotika, sebenarnya pakar-pakar sebelumnya juga udah menerangkan hal yang sama ya, tentang kalau kita mengkomunikasikan sesuatu itu harus berdasar semuanya. Tapi kalau dalam konsep di sini apapun adalah tanda. Ya, sama seperti Bach juga, apapun adalah tanda, apapun adalah budaya. Jadi hal-hal misalnya seperti gestur, kemudian ada gambar, kemudian ada media. Nah, ketika aku mencoba untuk mendeskripsikan semua itu, maka itu adalah sebuah tanda. Tanda yang sifatnya pesan atau teks. Ya, jadi semua adalah teks. Di dunia ini adalah teks ya. Jadi kalau kamu nonton video tentang analisis wacana, di situ juga aku bahas bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah teks sebenarnya. Jadi ya udah, kita hidup di dalam tanda-tanda itu. Nah, jadi misalnya kalau itu harus berterima secara semantis, misalnya kamu ingin mengatakan bahwa itu adalah kucing, maka ketika kamu menunjuk itu adalah hewan benar-benar kucing ya. Dia berkaki 4, dia berbulu, kemudian bicaranya meong meong meong. Nah, di sana berarti itu udah acceptable ya. Kamu gak mungkin bilang itu kucing sambil menunjuk itu adalah anjing gitu misalnya. Nah, ini yang dilihat di dalam semiotika Umberto Eco. Kemudian kalau misalnya kamu bilang the King of France is wise, padahal sekarang Perancis menggunakan sistem demokrasi yaitu presidensial, tapi kita bilang the King of France is wise, maka itu jadi nggak acceptable secara semantis. Faktanya nggak ada, secara konvensional juga nggak bisa berterima. Jadi komunikasi gagal di sana. Dan perlu kita ketahui juga konsep-konsep seperti ini juga udah dijelaskan oleh Roman Jakobson bahwa ketika kita mengirimkan pesan, yang pasti di sana ada lokutor, ya, seorang yang mengirimkan pesan kepada interlokutor, pada mitra tuturnya. Nah, kemudian selain ada lokutor dan juga interlokutor, di sana ada konteks, ada pesan, kemudian ada kode, dan juga ada kontak. Ya, paling nggak ada hal ini, dan kurang lebih di sini dalam Umberto Eco juga ada hal-hal seperti itu. Nah, kemudian di dalam teori ini juga kamu akan melihat beberapa modus yang bisa kamu lakukan supaya komunikasi itu berhasil. Misalnya seperti recognition, lalu ada ostension, replika, dan juga ada invention. Nah, ini sebenarnya agak sulit banget buat dijelasin dan aku pun belum paham seluruhnya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya untuk introduction-nya. Semoga materinya bisa dimengerti, dan sebenarnya teori-teorinya masih banyak lagi dalam satu buku itu ya, ada Theory of Lie. Jadi kalau misalnya kita mampu menggunakan semiotika, berarti kita pandai berbohong ya, bahwa apapun yang bisa kita substitusi itu bisa jadi sebuah kebohongan yang ya mitra tutur nggak bakal tahu kebenarannya. Jadi ini juga kemampuan untuk berbohong ya. Ini sangat fenomenal banget teori ini, dan kamu bisa baca di bukunya. Kemudian ada Theory of Mention, kemudian ada banyak pokoknya. Nah, silakan baca bukunya, dan mungkin di video berikutnya aku bakal lanjut dengan versi extensionnya ya, sesuatu yang lebih khusus lagi tentang Umberto Eco. Nah, jadi sampai di sini dulu. Makasih udah nonton videonya sampai selesai, dan sampai jumpa.